Harapan saya seperti yang tadi dikatakan sama Rangga itu di tahun 2027 saya sedang mempersiapkan amunisi, mempersiapkan rudal perang. Itu dalam bentuk proposal. Oh, kirain bentuk Hasilnya pistol proposal. bentuk. Oke, sekarang kita lebih ke person ya. Tadi kan kita sudah atas nama grup-grup, sekarang kita ke atas nama person. Kita mengenal lebih dekat lagi sosok Brum, sosok Rangga, sosok Mas Derajat, sosok Janu. Hati-hati nek moderator ya gue. Oke enggak? Oke. Dari Brum dulu. Oh, Biografi singkat Brum. Kamu Oke. sendiri. Biografinya. Perkenalkan namanya. Perkenalan toh. Biografi singkat. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir di SMK Negeri 2 Temanggung. Buat teman-teman yang sekolah di SMK 2, halo kakak kelas. Kamu dulu ambil di jurusan apa? Dulu jurusan akuntansi. Akuntansi. Oh, Ya, persaiki. perduitan. Oh, perduitan kok. Ya. Iya, Lumayan. kantel. Nah, terus kan kamu sekarang berkecimpung di perkostuman ya. Ya. Perkostuman, apalagi kemarin kamu ramai juga. Saya tahu. Iya, ini lambe turah juga. Oke, di dunia perkostuman juga itu bagaimana awalnya? Memang dari kesukaan kamu kok teman banyak kesukaan. Hobi kamu di dunia kostum atau gimana? Sebelumnya kalau di dunia kostum itu termasuk rezeki yang tidak ada di wishlist dan cita-cita yang tidak ada di wishlistnya aku sendiri. Kalau cita-cita pribadi kamu? Kalau cita-cita dulunya masuknya ke chef. Oh, tata boga. Ya. Nanti bariki masak. Tapi kalau dimasakin justru saya takut. dimasakin itu langsung Justru saya keracunan. takut besok kedepannya ASR jadi catering semua. Kalau awal mulanya dulu sebelum kostum itu aku masuknya di dunia fotografi. Oh ya, tahu. Rani suka itu. Rame. Rame. Ada yang gak rame Selalu juga rame. kamu. Gini. Soalnya nggak tahu sih dulu itu ibuku itu nggak tahu. Ternyata kalau bikin sesuatu selalu rame. Hati-hati Dulu loh. Hati-hati. Jaluk tulung hati-hati. Jaluk tulung hati-hati. Dulu di fotografer juga rame job. Rame jobnya kan. Rame job alhamdulillah. Untuk di dunia kostum juga rame alhamdulillah. Sekarang ada ASR juga rame, ASR-nya alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu di fotografer mulai tahun berapa? Dulu masih kelas 11. Berarti kelas 2 ya. Itu udah mulai Udah jadi tukang injen ya. Ya, tukang nginceng. Iya. Nginceng ibong. Ya, dulu menyisihkan uang saku ya buat beli kamera. Masih yang kamera versi dulu. Terus Cek. Kodak. enggak, udah DSLR. Oh, SLR terus ganti mirrorless. Nah, dari itu aku menyisihkan uang buat coba. Mungkin terbawa arus di dunia kesenian mungkin ya. Jadinya dulu pertama kali beli aksesoris seperti kayak jari, kayak kemben atau gendit itu setelah menabung dari hasil dari dunia fotografi, dari job-job fotografer. Habis itu lama kelamaan jadi nambah koleksi, ada kostum ini, kostum itu. Nah, jadi seperti sekarang ini. Berarti berawal dari kostum dulu kemudian baru ASR. Fotografi, kostum, baru ASR. Kalau lihat dari kostum sekarang nih, kostum ASR itu kan hampir rata-rata kostumnya punya Brum sendiri. Ya. Rencana art. Memang sponsor utama nih. Ya, kalau untuk kostum ya. Sekarang udah punya berapa set? Kalau Total keseluruhan semua kostum ya, kalau hampir mungkin kalau 300 kostum ada ya. Waduh. Itu silahkan satu Indonesia bisa sewa di Brum ya, bisa. 300 kostum. Ki umpama wong sak desaku terus karnaval borong. Bisa. Rencana art kostum. Buat teman-teman yang mau booking kostum bisa.
Ya bisa. Berarti Brum sendiri di sisi lain dia juga pemain kesenian, pelaku seni penari, dia juga persewaan kostum dan juga fotografer. Berarti besok lagi jajal Brum, besok lagi kamu pentas gitu nari sambil bawa kostum kamu sendiri itu sambil foto juga. Ya, kalau mungkin coba. besok masuknya di dunia catering. Catering, mau masuk Ya, catering juga. soalnya mungkin teman-teman buat Karang Taruna yang mau nangkep tapi nggak mau repot bisa langsung booking sekalian konsumsinya sih. Oke. Tapi nggak tahu masih besok kapan. Tapi itu masaknya nggak sambil geleng-geleng kan? Nggak. Kosong, Pak. Oke, Brum. Setelah dari biografi kamu, kemudian perjalanan kamu itu saya juga cukup menyimak ya. Orang Temanggung mana sih yang nggak saya simak? Wah. Sepertinya dulu kamu juga ramai nih oleh netizen-netizen. Itu gimana kamu menghadapi hal-hal itu? Mungkin dulu waktu itu tetap mungkin rasa takut, rasa was-was. Waktu ada kejadian seperti itu mungkin tetap ada sih ya. Tapi untuk cara menyikapinya kita stay cool aja. Soalnya kalau kita semakin takut maka rival kita akan bahagia melihat penderitaan kita. Mungkin waktu kita diejek, dicemooh, dicela, kalau kita nggak ada mental malah kita jadi minder, jadi mundur. Maka kita nggak ada namanya sih. Tapi dalam kontes itu ada nggak sesuatu yang bikin kamu, oh berarti iki aku kudu semangat, aku kudu tetap kuat. Daripada marungnya malah lebih bisa mengambil nilai positifnya juga sih. Nilai positif yang bisa aku ambil dari kejadian-kejadian yang mungkin kurang enak tapi malah justru jadi pembelajaran dan lebih enak untuk di masa yang sekarang ini itu pertama jangan takut menghadapi masalah. Cari solusinya, mungkin kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri bisa konsultasi sama teman, sama orang tua. Nah, nanti tetap pasti ada jalannya. Yang kedua jangan minder, jangan takut. Soalnya kalau kita takut nanti lawan kita yang akan merasa menang. Kalau kitanya biasanya sih setuju aja. Oke, luar biasa, beri apresiasi dulu buat Brum. Selama ini memang ketika saya nyimak gitu, saya ikut menghujat gitu. Ternyata ikut menghujat ya. Ikut dong. Mana sih yang nggak tahu hujat. Oke, baik. Luar biasa juga dari Brum sendiri, dia punya motivasi, trigger dari diri sendiri, support sistemnya juga dari diri sendiri juga, ya. Mungkin dari teman-teman atau keluarga menjadi support sistem dia untuk tetap semangat dikala banyak badai yang tentunya nerjang. Oke, sekarang dari Rangga. Oke, terima kasih. Langsung Air, kok nganu banget sih. Kali ini mati, Bang. Kalau ngerokok terus itu rasanya sepo. Oke. Butuh ini. Tukang galon. Tukang galon tapi bisa lagi minum iki. Kita minum dulu sebentar. Ini siapa ini namanya? Ini King Ucup nih. King Ucup. Ini itu peliharaan saya sejak 1980. Yang nggak pernah cerdas itu ya? Iya, 1980 itu saya menemukan dia di sungai. Nah, terus sudah mau tak buang jane, tapi ternyata nyangkut di kaki sampai rumah. Oh, apa to iki? Ternyata King Ucup. Seperti ini perwujudannya. Terima kasih. Kok agak mukanya itu agak tolol. Agak menjengkelkan juga. Kalau bahasa wong Temanggunge rupane nganu, semampluk. Karo kemancal. Oke. Benar tak minum dulu. Ya pancen King Ucup ngene iki nek gawe dang, Kang. Rasake wae to, Pak. Matur nuwun lho. Oh, ini airnya yang nggak pernah update ya. Anggone langu. Usup itu. Diujuk nggo tangan. Ucup melakukan ini. Yuk, enggak. Biografi saya. Ya. Yang belum kenal saya, nama saya Rangga. Saya beralamat di Jambir, Jawa Tengah. Mampir. Jambir, Jawa Tengah. Temanggung Kota. Iya. Ya wis ngerti. Angkot.
Angkot. Angkatan kota. Oh. Heeh. Efek guyu wong ngene editnya. Menjadi efek guyu. Seharusnya enggak lucu. Padahal wis ono banyu barang wis garing lho. Dan saya pernah bersekolah, bukan pernah bersekolah. Saya alumni SMK Negeri 1 Temanggung. Halo SMK Negeri 1 Temanggung. Cerdas toh. Alhamdulillah. Sombong. Ya, ranking 3 Dari bawah. dari bawah. Memang bener dari bawah. Itu mau muridnya 48 ini 45. Jurusan kimia analisis, orang kaya. Ahli rakit-rakit racun. Ya. Bom. Fisika nih, Bang. Kimia enggak sih? Apa-apa. Tompo tuh Iya, iya. jurusan. Kamu jurusan apa ya? Jangan ditanya, Pak. Saya, Ini penjaga kelenteng. hubungan internasional kok. HI. Heeh. Oke. Dan apa meneh kita? Cerita kamu bisa terjun dunia kesenian tuh. Oke. Berawal dari mana? Kalau berkesenian sendiri saya termasuk dari turun temurun dari kakek, Heeh. dari mbah buyut, dari bapak, keluarga ibu. Nah, terus saya awal berkecimpung di dunia kesenian, Kecimprung. nyemplung di dunia kesenian dari TK. Dulu awalnya malah Tari semut. enggak. Dulu Dulu tahun tahun mangan kacang. Dulu itu saya awal nyemplung di dunia seni bukan di seni tari, Tapi seni musik. Dulu TK sudah digembleng dengan ngamen. Makanya sampai sekarang suaranya jelek. Oh, Nah, TK udah disuruh ngamen. kedombrengan. Gimana? Dulu TK itu udah dilatih dilatih sama bapak, Heeh, sama Mbah Kakung untuk ngamen. untuk bernyanyi. Oh. Nah, TK itu udah ikut-ikut lomba, terus masuk ke SD juga masih fokusnya di dunia musik, seni musik. Dan masuk ke kelas 4 SD itu baru nyemplung di dunia tari, seni tari. Berarti bertransformasi. Transformasi. Tapi tidak tidak meninggalkan dunia musik juga, tetap berfokus di dunia musik, tapi nak tambah hobi di dunia tari. Seperti itu. Nah, Terus kemudian kamu bisa bertemu dengan Aswasura Renjana. nah, ini dulu tadi ceritanya keloncatan ya. Terskip. Nah, jadi dulu itu yaitu tadi dulu saya sama Brum gabung di salah satu sanggar di Temanggung. Awal kenal Brum di situ. Biar ki Brum kok kaya sombong banget iki cah ndi to kok. Kantem iki. Nah, emang first impression saya ke Brum seperti itu. Tapi setelah mengenal ya jebulane malah luwih parah. enggak. Memang dia karakternya seperti itu, dan kalau memang belum kenal ya iso sering. Nah, setelah itu berapa tahun ya gabung di Sanggar? 1 tahunan. 1 tahunan. Nah, 1 tahunan itu belum rencana buat rayon Warok itu dulu masih Warok. Jawil saya dan teman-teman kayak Ratu, Siva, Cipa, Afrizal dan yang lain-lain, ayo kita bikin Warok, rayon Warok. Nah, setelah itu tercetus nama Aswasura Renjana ya. Oke. Dulu kan Brum punya itu lensa Renjana, fotografinya. Nama fotografinya Lensa Renjana. Lensa Renjana. Nah, itu kita kan punya grup. Orang-orang itu punya grup sendiri untuk membahas, ayo kita latihan kayak gini. Nah, sebelum adanya ASR. Nah, itu tercetus nama Aswasura Renjana ya. Itu yang mencetus saya sendiri. Oke. Dari nama Aswasura Renjana itu untuk
arti sendiri? Arti aswa itu apa kie? Aswa itu kuda. Ya, Aswa kuda. Sura itu sasi. sasi bener sih, Iya, bener. betul. Oh. Sasi surah. Sura itu apa ya? Saya kok lupa. Jadi kayak orang yang memiliki tekad. Iya toh? Surah itu artinya warni. Berani. Terus rencana. Orang yang memiliki tekad Berani apa ya? untuk berinovasi. Nah, Tekad. itu. Seperti itu. Tercetus nama Aswa Suranjana dan dijadikan nama sampai sekarang. Sampai sekarang. Nama paguyuban. Terus untuk kegiatan sekarang atau sampai hari ini kamu kegiatan Kayak- sehari-hari? Kegiatan sehari-hari Amen. saya saya bekerja di salah satu yayasan kesehatan yang berfokus di bidang HIV AIDS, menangani pasien-pasien ataupun orang-orang yang mau HIV. cek Oh, HIV. HIV ataupun orang yang sudah terkontaminasi terinfeksi virus Indikasi. HIV bukan terindikasi kalau terindikasi itu dia dicurigai berarti yang ngopeni wong-wong penyakit ngono-ngono kuwi. ya benar sekali dan memberi edukasi tentang HIV AIDS mengajak orang HIV? untuk tes HIV Oh, kirain. mengajak orang untuk menjaga kesehatannya juga. Nah, dan saya juga apa ya? Kalau dibilang pelatih saya belum pantas disebut pelatih. Ikut belajar bareng sama teman-teman yang mau belajar bareng sama saya. Salah satunya kemarin saya mempunyai asik karya. Baru kemarin banget pelat bareng Mas Derajat juga. Mas Derajat yang menggarap musiknya, saya menggarap tarinya dan saya juga ambil job nyanyi ataupun job nari juga. Berarti sembarang job, Mbok. Sembarang job pokoknya sing berbau duit tak cikuk. Oke. Tadi omahku ki sik mburi kan kamar mandi urung tak bangun, dekane rek tak bangun. Besok ada job tanggal 24 ya. Ulang tahun. Besok saya job tanggal. Sama Brum enggak? Iya. Itu Eceran. yang ulang tahun kita agendakan piye carane sik nganti Bapak Blur. Aku tunggu badut sulap barang lho. Lho. Mau nek ora ono badut sulap. Oke, berarti itu sedikit atau garis besar dari biografi kamu sendiri ya enggak? Oke. Jadi yang mau ngejob Rangga apapun jobnya teleponin Rangga atau DM deh. Sedot WC bisa. Sedot wis. Ora bayangke Rangga nyedot wis tapi nyedotnya manual sedotan. Oke, lanjut ke Janu. Janu. Silakan bisa diceritakan biografi singkat Herdiansah Janu Saputro. Saya itu aslinya Gus. Aduh, sedih banget aku. Aduh, Gus. sedih banget aku. Sedih toh? Iya, sedih banget. Jadi dulu itu ya. Heeh. Jadi dulu itu saya SD sampai SD 1, SD kelas 1 sampai kelas 6 Heeh. itu enggak suka kesenian. Oh, No, fun fact ternyata, baru nih. Terus masuk SMP toh Heeh. malah waktu dulu pas kelulusan kelas 6 Heeh. malah suka kesenian. Nah, terus saya mau masuk di sekolah SMKI Jogja. Lulus SMP baru mau suka Belum. kesenian. Gini loh mesti kelas 6 kan lulus. Iya. Nah, kan ada libur panjang toh. Iya. Nah, itu seiring libur panjang itu saya menonton Seiring berjalannya waktu. Yes, itu saya menonton Jalan Kipang. Heeh. Terus saya masuk SMP. SMP. SMK, Iya, Ya pas SD SMP dia. itu saya mau di SMKI. SMKI. Terus malah nggak boleh, malah saya itu di Ya memang nggak boleh lulus Pojok. SD kok SMP-nya di SMKI. Nggak boleh. Nggak boleh kalau lulus SD Kan SMP SMP-nya dulu. di SMKI nggak boleh. itu gimana toh? Sing cerita bingung Itu bukan SMKI, SMPI. Tadi gini Gimana si gimana? kelas 6 Ya. nah, itu suka
itu pas kelas 6 pas liburan ke sekolah jalan kipang. Iya. Terus saya itu apa? Suka kesenian. Ya, terus saya mas dipondokin. Dipondokin. Pondokin. Di salah satu rumah dia dipondokin. Pondok ini. Diisolasi. Masuk pondok. Saya itu masuk pondok. Pondok pesantren. Kok dikurungin di pondok ini. Saya di pondok itu 3 tahun, bejir. Iya. Oke. Katampeng piro nu? Saya khatam Al-Quran 5 kali. Masya Allah, Masya Allah. Oh berarti Janu ini Kalah. juga mantan santri. Ya, saya Tapi kalau santri enggak ada sih mantan. Oh, tetap santri. Tetap santri ya. Oh ya berarti Janu ini santri. dia. saya ngaji sampai imuriti. Masya Waduh. Allah, Masya Allah. Nggak tahu. Ampun. Sampai imuriti terus malah saya itu kecelakaan. Nah, saya apa? Kecelakaan malah seneng. Soalnya malah itu apa? Enggak ke pondok lagi. Oh, kira ini suka seneng sama kecelakaan jadi hobi kecelakaan. Kontrol dewe, cek dewe. Itu ngepas saya itu kelas 9 akhir itu habis saya lomba voli. Saya dulu voli jago banget. Oh, Jago banget. atlet juga berarti. Atlet takraw, atlet voli. Wah. Pada gitu. Nah, Itu terus Terus saya habis kecelakaan itu saya kan alay ya. Wah, terus nggak mau ke pondok. Aku nggak mau mondok lagi mental nanti nggak betul. kecelakaan lagi. Waduh. oh iya. Kali ini. Setelah itu nganu. Suka sarang kepang. Ya suka jalan kepang. Saya dulu nonton sama kakak saya nggak kandung. Siapa? Weduang. Ya. Siapa tuh? Weweng. Oh. oh jadi kamu kakak adik. Ya sepupu ya. Oh sepupu, sepupu. masih Satu keluarga. darah berarti. Keluarga. Keluarga. Dulu itu sering nonton sama si Bawang itu toh. Heeh. Terus si Bawang ikut kesenian jalan kepang di sekolahan. Terus saya semakin Tertarik. bejir. Bagus banget. Oh, Bagus iya, banget iya, gitu. iya, iya. Bagus banget. Ya terus itu Bawang itu punya satu job toh. Heeh. Perdana job tuh. Itu ngejak saya dan setelah itu sering bermain sama anak paraan yang warok itu. Ya. Iya. Nah, terus itu setelah bergabung di warok itu saya dan Weng bersatu dan Sekarang terpisah. Sepertinya enggak berpisah tapi berkompetisi dalam bidang kesenian. Iya. Oke. Berarti calon kamu dulunya SMP di pondok, kemudian setelah lulus SMP kamu mulai terjun atau mulai suka dengan kesenian. Ya sendiri. itu saya dulu mau masuk MKI toh. Enggak boleh. Karena Enggak tahu. emang nggak boleh terus. Terus malah dimasukin ke SMK 17 Temanggung. Oh iya. Kalau Ambil di SMK jurusan Apa? di jurusan. Wah, itu nyelewah Nyelewah. di perawat. Oh. Berarti sama. Oh Jani nggak nyelewah sih kalau Janu. Soalnya kan sekarang tugasnya dia merawat kesenian. Merawat kesenian. Berarti sama berarti toh aku juga merawat kesenian sekarang toh. Tapi kan kamu dari Ya. kimia analisis. Iya ini random loh, kimia, perawat, kesenian. Pengamen. Pengamen termasuk kesenian. Ini ada 3. Kimia ini nanti jadi senjata terakhir ketika di perawat frustasi, kesenian frustasi akhirnya dia buat bom. Bunuh diri. Tadi kan nggak dibolehin untuk ke SMKI. Ya, Waktu itu perasaannya gimana? saya mutung, saya enggak mau sekolah seminggu ya. Oh, berarti sempat kamu juga ada rasa mutungnya apa ya bahasanya? Ngambek. Ngambek, Kecewa. kecewa, atit kit heart. Apa? Deng, deng, deng. Kit heart. Ya. Aku butuh medkit ya. Aku butuh medkit ya. Oke. Terus setelah itu kamu memilih untuk ikut kakak kamu itu berkecimpung sama Weweng di dunia kesenian. Setelah itu sekarang berpisah. Kemudian
apakah pernah ada hujatan-hujatan dari netizen untuk kamu Ya berkecimpung seperti itu? pasti ada lah, tapi kan saya kan setuju. Oke, berarti dihujat aja nggak apa-apa ya. Langsung. Mungkin cerita Janu sama saya itu hampir mirip. Dulu pernah sudah daftar di SMKI Jogja. Sudah daftar di jurusan tari, tinggal seleksi bakat sama ibu dicabut berkas. Itu sakit tapi tak Padahal berdarah. dulu daftarnya kayaknya 1 bulan sebelum MPLS SMK SMA dibuka. Itu udah daftar, pendaftaran SMKI dulu. Udah daftar segala macem, kurang H-1 seleksi bakat sama ibu dicabut berkas dimasuki ke Stemba. Ya di Stemba itu termasuk keterpaksaan. Keterpaksaan. Dulu kelas 3 SMK pernah mutung. Pernah mutung nggak pernah sekolah juga. Mutung malah di kelas 3. Nah, ini loh Kelas yang 3. saya maksud tadi, terpaksa, dipaksa, memaksa itu nggak bagus. Nah dalam hal ini seperti ini. Oke, tadi udah mendengarkan dari Brum, Rangga, Janu. Sekarang kita ke Landang kita. wah, oke. Ke Mas Manggolo Derajat kita. Jiwandono. Silakan minum dulu sebelum kita secara habis-habisan. Bisa menceritakan perjalanan dari pendidikan terlebih dahulu. Kok tiba-tiba pendidikan? Ya, untuk biografi kan pertama kan nama tadi udah tahu, nama Mas Derajat Jiwandono. Dan sekarang kan ke pendidikan. Di pendidikan saya SD Janggal. SD Janggal itu pelosok ya. Ya. Tapi sekarang desa yang sangat keren. SD Janggal. Terus SMP itu saya Satap. enggak, waktu itu belum ada satap. Belum ada satap. Belum lahir. Belum lahir satap. Saya di SMP Negeri 2 Ngadirejo. Capato. Salam tenggreng. Oh, iya. Kamu gak pernah jalan-jalan ya, Loyo. temon loyo. Saya alumni Tenggreng SMP 2 Ngadirejo. Kemudian Terus SMA saya di SMKI SMKI Jogja Yogyakarta, jurusan Teater. Sewon Bantul. Lucu Malioboro. Serius terus tiba-tiba celok lah lucu. Jurusan Karawita. Oke. Nah, ini ada cerita lucu. Ah. Cerita lucu yang sebenarnya saya juga geli sendiri. Sekarang kita berkecimpung di kesenian yang sekarang Manggalan ya, Manggalan. Ya, Waktu ya, itu ya. kan warok, dulu warok. Khususnya di Temanggung. Khususnya di Temanggung, warok Temanggung. Pada waktu SMP itu kita ada acara itu loh, perpisahan kelas 3. Nah, terus diadakan pentas seni. Ndilalah pada waktu itu saya sudah berkecimpung di dunia kesenian, khususnya kesenian rakyat Jaran Kepang di desa. Terus sama teman-teman saya diberikan kepercayaan untuk membuat sebuah sebuah pertunjukan lah di SMP itu sama satu kelas. Itu apa waktu itu? Warok. Notabene saya nggak pernah tahu warok itu seperti apa karena saya kecimpungnya di Jaran Kepang. Oke. Tiba-tiba warok. Wah, nah alhamdulillah sampai pentas selesai itu luar biasa. Warok niku. Antusiasnya bagus. Warok. Iya, iya. Iya. Oh, itu. kalau zaman sekarang udah FYP. Udah FYP, kalau zaman pada waktu itu belum ada mentok Facebook. BL sampai akar. Mentok Facebook waktu itu. Kalau Facebook kan harus ke warnet. Oh iya. Ngalami. Saya dulu warnetnya ini seringnya di daerah Ngaterjo ini mana jenengan ini? Kalideres. Kali terus masuk itu. Iya. Andalannya pesen mie goreng. Pas mie goreng. Habis sekolah bolosnya ke sana itu. Nah, itu warok. Terus salah satu wali kelas itu juga guru saya. Itu bilang, "Mas, kamu lebih bagus masuk ke SMKI." Oh, gitu. Saya nggak tahu waktu itu SMKI. Apa itu Bu SMKI? Ya itu sekolah kesenian, kamu cocoknya di sana. Terus cari tahu, cari informasi, coba daftar. Ya. Oke, berjalan 3 tahun di SMKI, saya lanjut
Lanjut. di ISI Yogyakarta. Ditampa juga Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, pada waktu itu namanya Sendra Tasik, Seni Drama Tari dan Asik. Musik. Oh, musik. Dan asik. Seni drama tari asik. Ya. Di situ dari pendidikan itu. Oke. Terus untuk KS manajemen sendiri, kenapa kok ada KS manajemen? Nah, setelah lulus kuliah, bukan setelah lulus sih, pada waktu itu proses-proses lulus kuliah itu tepatnya tahun 2020, waktu itu corona. Ya. Saya memutuskan skip tugas akhir, skip skripsi karena nggak bisa ngapa-ngapain corona itu. Berarti menunda. Menunda. Kemudian saya balik ke kampung, balik ke desa, balik ke tanah kelahiran. Ya. iya. Pada tahun 2020 kan itu semua orang, saya kira semua orang nggak bingung ya mau ngapainnya, Enggak juga. karena waktu corona itu memang semua terbatas, nggak bisa berkegiatan, semua dibatasi lah. Dan saya di sini dengan beberapa teman, lima orang selesai pada waktu awal, 5 orang. Bahasa sekarang gabut sih. Bahasa sekarang gabut itu ngopo ngapain lah kita ngapain. Terus saya di situ merefleksi diri, kalau sampai sekarang ini apa yang saya sudah dapatkan khususnya di ilmu, khususnya di bidang kesenian, kalau nggak saya salurkan ke teman-teman ya percuma. Kemudian nggak cuma menyalurkan aja, tapi ini juga harus berkembang. Saya punya misi di situ. Terjadilah itu nama KS yang pada waktu itu kita berfokus di bidang musik. Fokus di bidang musik. Jadi sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Itu ada grup band namanya Beat. Itu kita sudah punya 1 album ya, bisa dicek. Kemudian grup namanya SLOS atau SLOS, Social Law of Society atau kritik sosial. Itu di genre hip hop. Kemudian ada Ganindra, itu di genre lagu-lagu Jawa. Itu berbagai macam bentuk atau berbagai grup kok tadi akeh ya ngono. Lah kita tercetus wis ngene wae dadi bentuk manajemen. Tadi kita mengelola grup-grup ini. Oh, iya. Itu jadilah KS Manajemen. Berarti ya memang benar dari awal untuk menyalurkan ilmu yang sudah didapatkan. Mungkin kalau di Islam juga diajarkan salah satu amal yang tidak terputus ketika orang meninggal adalah salah satunya ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh ataupun soleha, itu ada itu hadisnya. Amin. Di sini juga tahu gitu. Iya, benar. Terus kemudian dari kalian, dari Mas Derajat sama Brum sendiri sebenarnya sudah punya chemistry loh. Mereka berawal dari kegabutan dengan teman-teman di sekelilingnya, kemudian untuk memutuskan, yuk daripada kita hanya ngumpul-ngumpul nggak bermanfaat, mending kita bikin sesuatu hal yang bermanfaat. Iya, yang bermanfaat tadi yang dikatakan oleh hadis. Oke, ada satu yang belum ini sempat aku tanyain dari Brum dulu. Apa hobi kamu dan juga siapa tokoh idola kamu? Duh, siapa ya? Nggak ada yang didolakan. Hobi? Nah, Juga nggak punya hobi. Berarti Berarti kamu hidupnya itu ngikutin kalau pas ada Mood. apa, ayo. Ngikutin mood. mood swing, hidupnya mood swing. Moodnya apik urip ora apik tetep urip. Tetap apa sih? Kalau Rangga? Kalau saya hobinya lebih ke nyanyi. Nyanyi. Ngamen tadi berarti ya. Ngamen, Tadi iya, ke bener. ngamen. Kalau tokoh idola? Tokoh idola saya Dimas Kudaibergenov. Siapa itu? Itu salah satu penyanyi yang berasal dari Kazakhstan. Heeh. Oh, iya. Itu menjadi apa ya? Salah satu kiblat saya di bidang musik, khususnya menyanyi. Beliau mempunyai suara yang Unik. range vokalnya luas. Bisa suara deep voice, whistle voice, head voice, segala macam suara dia bisa dengan teknik yang susah banget. Dan itu menjadi apa ya, acuan buat saya untuk belajar lebih di dunia
musik khususnya seni Suara. suara. Itu hampir mirip sama aku sih kalau di dunia musik itu ada satu sosok idola itu memiliki banyak banget jenis suara. Itu Yamaha berapa itu? Ada string, ada flute, ada banyak banget pokoknya itu. Iya, PS 900 itu punya banyak banget karakter suara itu. Tapi Iya. nggak di dunia ini nggak ada satu pun yang bisa mengalahkan sesosok dari anggota KS itu yang bernama Kentang. Kentang, ya. Kalau tadi idola kamu itu bisa berbagai macam suara, Suara saya London. tantang pasti ada satu yang nggak bisa. Itu yang bisa cuma Kentang, suara goib. Kadang job itu masuk di dunia goib. Jadi nggak melayani di dunia nyata. Oh, berarti antar dunia. Yo, men, kita berkarya itu bukan hanya di satu dimensi, kan? Iya, berkarya juga untuk dunia sebelah juga. Dari Janu sendiri, hobi sama tokoh idola siapa? Hobi saya Mas Derajat, terima kasih. yo gara omong ning kusi. Oh ya, Mas Derajat Jiwandono itu juga menjadi salah satu tokoh inspirator buat saya. Ngeli ya ini. Terima kasih. Orang ngeli ning pancen ho. Ki Nanti cal. ra nggo apa-apa lho, ra nggo. Mainnya gitu. Neng ini asli ya, bukan gimmick. Salah satu tokoh inspirator di Temanggung buat saya khususnya Mas Derajat Jiwandono. Ya, mungkin saya bisa buat manajemen Tapi bariki Dijamin difoto, langsung bubar. terus tempel ke. kamar. Enggak. Buku Yasin. Enggak, nanti nanti jadi Didik Ndono. Dedek Dono. Tidak amat. Oke, yuk Janu. Hobi dan tokoh idola siapa? Hobi saya memasak. Oh. Out of the box sekali ya. Ngerti dhewe ya? Oke. Gimmick apa enggak? Enggak. Terus kalau tokoh idola, sosok idola. Pak Imbi. Iku kok enggak ada ya. Enggak ada. Enggak. Inspirator idola siapa? Idolakan siapa? Enggak ada. Oke. Kalau dari Mas Derajat sendiri, hobi? Hobi apa Mengaji. ya? Anjir. Mengaji. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mengaji. Enggak, kalau hobi saya mengalir waktu kecil hobinya sepak bola. SMP hobinya mohon maaf balap liar. Serius? Pernah Iya, pernah balap liar iya. pernah jamet. Iya, pernah jamet pada masanya itu Kapolres. kalau kalian Masa enggak apa-apa. kalau Bisa tahu kalian- motor Satria FU itu andalan saya. Bisa Bocah kalian erek cek di toh. Facebooknya Mas Derajat. Bannya kecil. Iya. Cacing. Ring 80 Full stroke. Wah. Stang Oke. cepit. Wah. Itu Stang cepit masa-masa- segini-gini. Ya, masa-masa jamet. Terus nek foto ning pinggir dalan jakete apa Flava. Levi's, Iya. rambute rada dawa semir. Semir nutupi mata satu. Ah. Terus tumpakan ning dhuwur motore terus foto. Iya, itu masa-masa saya. Lagune nggone Enisa Gita. Terus nggone sapa kae sik gondrong iki cak sapa? Cak Sodik. Ya. Terus Terus setelah itu, ya itu masuk SMKI terus cinta sama kesenian, jatuh cinta di bidang kesenian. Ya udah. kalau sosok idola. Wah, kalau idola itu sampai sekarang saya sangat mencintai. Janu. Itu kayaknya enggak pantas. Pantas, tidak pantas. Oke. Kalau sosok idola saya yang pertama adalah almarhum Kinarto Sabdo. Idola saya, kemudian itu kalau di bidang musik lainnya ada Dewa 19, Oke. Queen, Oke. khususnya Bohemian Rhapsody, karya terbaik sepanjang masa. Oke. Kemudian ada Image Dragon, Oke. itu terus Coldplay. Coldplay juga. Coldplay juga. Ya, kemudian yang saya masih penasaran kenapa saya suka itu sampai sekarang itu apa? Noah.
Keren gitu. Jadi kalau biasa di bahasa tongkrongan kita atau itu kalau anak dangdut itu nabini Rhoma Irama, terus kalau anak campur sari itu nabini Mantos. Berarti kalau kamu itu anak karawitan ya Kinarto Sabto. Kaji bidang musik barat Dewa 19. Dewa 19. Oke. Karya-karya saya khususnya musik band itu terinspirasi dari Dewa 19 semua. Jadi kata-katanya itu sangat dalam. Mohon maaf buat mungkin buat fan-fan ASR yang saat ini masih di bawah umur ya masih anak-anak lah mungkin sulit mencerna kalimat-kalimatnya tapi bisa dipelajari itu asik namanya Beat Band satu album bunyi yang tersembunyi. Wah, bunyi yang tersembunyi ya. Jadi kan itu inspirasinya kan dari saya sebenarnya. Jadi saya membawakan lagu-lagu untuk alam sebelah ya suara Koib tadi dikaryakan sama beliau namanya album bunyi yang tersembunyi. Jadi misal musiknya di play ini nggak ada suaranya bunyi yang tersembunyi. Jadi bukan file yang rusak tapi memang ya itu Hanya bisa didengar untuk ya orang-orang makhluk tertentu gaib. toh. Ya teman-temannya kentang Koib semua. Jadi misalkan saya kok ngomong sendiri itu bukan gila bukan tapi saya lagi ngobrol sama teman-teman. Yang tersembunyi itu. Iya, kalian nggak tahu, belum nyandak ilmu. Oke, itu mungkin untuk podcast kita pada malam hari ini. Tadi dimulai dari biografi dari siapa, Brum, terus ada Rangga, Janu, Mas Derajat, kita udah tahu hobinya apa, ada yang memiliki hobi, ada yang enggak, ada yang memiliki tokoh idola atau inspirator, ada yang enggak juga. Oke, untuk mungkin sebagai penutup ada kata-kata motivasi untuk teman-teman semuanya dari Janu dulu. Sekarang kita balik alurnya dari Janu untuk kata-kata untuk para penonton untuk motivasi. Ayo teman-teman. Baik, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Coba ya, si kata ya. Iya, Bu. Bisa ah. Ya kan dibalik. Gue nyuntuh. Siapa sih? Oke, Rangga, enggak apa-apa, yuk. Buat teman-teman semuanya fans Aswa Surarjana dan KS Manajemen asik. Tetap semangat, tetap sehat, jaga mood. Jangan bosen lihat kita semuanya dan untuk teman-teman Aswa Surarjana jangan bosen berproses. Jangan cepat puas sama hasil yang sudah teman-teman hasilkan sekarang dan tetap memiliki rasa kekeluargaan yang kompak, terus memiliki rasa eman. Udah sih itu sih buat teman-teman semuanya. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga kondisi. Kalau dari aku sendiri sebenarnya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport kita mensupport kami dalam berproses, yang selalu mendukung, yang selalu memberikan komentar positif, yang selalu memberikan like, yang udah follow. Terima kasih untuk semuanya. Kalian jangan bosan-bosan untuk menemani kami berproses tentunya. Salut sama kalian, terima kasih, jangan bosan-bosan. Janu. Wis Ya, entuk lagi. entuk Pancingan. bahan perkembangan loh gawe kata-kata. Mas Derajat. Sebelumnya ini ya, buat teman-teman, buat fans semua, khususnya fan-fannya Janu. Ini salah satu kelemahan Janu ya di public speaking. Mohon bantuannya. Ya, Oke, Mas Derajat. Oke, Mas Derajat. Kalau dari saya buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman ASR dan ya semuanya lah. Prinsip saya maju tato mundur ajur, udah itu aja. Oke, maju semakin tato mundur dadi ajur. Milih tato po ajur, nek tato sih iso ditambani, nek ajur ya wis. Jeru ya. Apa yang sudah rusak tidak akan pulih kembali. Oke. Baik, itu tadi motivasi dari teman-teman ASR. Mungkin sedikit kata apa ya?
penutup ya. Sebentar tak mengingat kata. Mungkin Ini saya akan. Janu belum. Oh ya, Janu. Janu dulu. Ayo Janu. Iya. Janu. Kata-kata motivasi bejir. Oke. Oke. Buat teman-teman ASR dan KS manajemen Iya. jangan apa? Jangan tahu, jangan terong, Tempe, apa? jangan yesterday kata King Ucup. Ya. Jangan wingi. Jangan bosan berproses Oke. dan jangan bosan mendidik saya yang ini. Tablok. Ini itu apa? Ini itu apa? Hah? Ini itu apa? Ya, ini yang imut ganteng. Udah. Intinya semangat terus sebelum apa? Semangat terus untuk kita semua agar semakin Ngerembok. Sosis. Egen justice. Egen Sosis Li. Itu aja. Oke, baik tadi dari Janu itu mungkin bisa dicerna sendiri ya. Memang sangat-sangat susah. Oke, baik sebagai penutup kata dari saya sendiri mengutip kata-kata dari John F. Kennedy, Rata Dhuwur iki, mantan Presiden Amerika Serikat. Ini sempat juga dulu pernah diucapkan sama Mas Derajat. Jadi jangan tanya apa yang sudah negara berikan untukmu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah berikan untuk negara. Yes, John F. Kennedy itu kata-kata yang sangat saya sukai. Oke, terima kasih Hairul Kalam. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain pertemuan bersama dengan podcast Bala Rencana, tempat ngobrol diskusi apa adanya.